Acara selanjutnya adalah tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat Basuki MPDI. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, muslimin, muslimat, wabil khusus pengurus Masjid Aulia Bukit Batu dan seluruh jajaran yang ulun hormati rombongan Habsyi dari Hampangen yang sudah mengisi acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja ulun ingin bercerita. Kemarin itu waktu perjalanan ke musola apa satunya? Musola An-Nur Hampangen. Nah, waktu di tengah perjalanan ke musola, istri ulun tanya waktu di tengah perjalanan, ya kurang lebih begini tanyanya, Kak, sudah pernahlah ke musola itu, ya kan? Sudah pernahlah ke musola itu. Jar ulun belum deh. Nah, iya belum gitu kan? Nah, ulun juga belum. Jadi kami ini sama-sama belum pernah ke musola itu. Tapi jar ulun kan, insya Allah sampai aja. Nah, kenapa? Karena ada yang memberitahu. Karena sudah ada yang memberitahu alamatnya, siapa? Panitia. Nah, mungkin ini cerita singkat tapi insya Allah ada maknanya. Walaupun kita belum pernah ke sana, tapi ada yang sudah pernah ke sana. Bahkan yang di sana itu orang sana, gitu. Jadi kita yakin insya Allah sampai ke tempat tujuan. Jadi insya Allah kita melewati Masjid Aulia dulu kan, karena ada belokan, ada lubang-lubang di jalan itu kan, ada lubang-lubang, karena belok ke kanan arah Jalan Luwuk. Nah, arah Jalan Luwuk, karena di situ mungkin ada kerikil-kerikil di dalam perjalanan itu kan, ada kerikil-kerikil dan sebagainya. Tapi jalur insya Allah karena di situ ada tandanya, entah itu ada umbul-umbulnya, ada panitia yang berjaga di situ kan, insya Allah sampai aja. Nah, dan alhamdulillah sampai, alhamdulillah sampai. Singkat cerita, seperti itulah kehidupan kita di dunia ini. Tujuan kita di dunia ini adalah
ujungnya nanti. Sedangkan kita di dunia ini hanya sifatnya sedang melakukan perjalanan. Jadi tujuan akhir kita itu nanti adalah akhirat. Tujuan kita itu nanti adalah akhirat. Akhirat itu nanti ujungnya cuma dua, antara surga dan neraka. Coba di sini tanya dulu, adalah yang pernah ke surga? Siapa yang pernah ke surga angkat tangan? Yang di masjid ini, yang di luar, ibu-ibu mungkin ada yang pernah ke surga? Kita ini semuanya yakin ulun ada yang pernah ke surga. Tapi ada yang pernah ke surga. Siapa? Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak jalan-jalan ke surga, ke neraka. Tapi malam ini ulun tidak cerita masalah neraka, kita bicara masalah surga saja. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita, saudara kita, semuanya masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus bagaimana cara kita untuk sampai ke surga? Bagaimana cara kita untuk sampai ke surga? Kata Rasulullah, cara untuk sampai ke surga itu nggak banyak, cuma dua. Apa itu? Cuma dua, yaitu berakhlak sama Allah dan berakhlak sama seluruh ciptaan Allah. Cuma dua itu aja, Pak. Cara kita untuk sampai ke surga, yaitu berakhlak sama Allah dan berakhlak kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Nah, bagaimana cara kita berakhlak sama Allah? Bagaimana cara kita berakhlak sama Allah? Dua. Cara kita berakhlak sama Allah dua caranya, Bu. Yaitu laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Apa, Bu? Pak? Akhlak sama Allah apa? Satu, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Perintahnya yang pertama sholat. Sholat 5 waktu sehari semalam. Ini sudah tidak bisa ditawar. Sholat sehari semalam ini sudah tidak bisa ditawar. Kalau kita melaksanakan sholat sholat wajib 5 kali sehari semalam, ini berarti kita sudah berakhlak sama Allah. Artinya kita menuruti atau mengikuti perintah Allah. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan, ya kan? Kewajiban kita sebagai umat Islam, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, bayar zakat. 4, haji bagi yang mampu. Tapi yang terutama di sini adalah sholat. Yang perlu ulun tekankan di sini adalah masalah sholat. Kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, ini tandanya kita sudah berakhlak sama Allah. Artinya kita menuruti perintah Allah. Kemudian yang kedua, berakhlak sama seluruh makhluk ciptaan Allah, yaitu termasuk berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada hewan, berakhlak kepada tumbuh-tumbuhan, berakhlak kepada seluruh ciptaan Allah, entah itu yang ada di lautan, yang ada di darat, yang ada di udara, semuanya. Tapi di antara semua itu yang terutama kita berakhlak kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia ini yang utama kita berakhlak kepada orang tua. Harus berakhlak sama orang tua. Nah,
sedikit ulun ceritakan bagaimana tentang kenikmatan umum. Ini kenikmatan secara umum yang akan dirasakan oleh para penghuni surga. Salah satu kenikmatan yang ada di surga itu, Pak, Bu, dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah, fiha sururum marfu'ah. Nah, apa artinya? Siapa yang bisa artinya? Tahu nggak artinya lupa mungkin. Fiha sururum marfu'ah. Artinya apa? Di dalam surga itu, Pak, Bu, nanti akan ada ranjang atau dipan atau ranjang yang melayang. Jadi dipannya itu melayang. Tapi ketika penghuni surganya datang, ini mudah-mudahan kita semua nih, mudah-mudahan jadi penghuni surga semua. Ketika penghuninya datang, dipannya itu melandai, turun. Dipannya itu turun, ranjangnya itu turun, dan ranjangnya itu terbuat dari mutiara dan emas intan permata. Ranjangnya itu empuk, sangat empuk, mungkin paling empuk yang ada di dunia kalah semua. Ya, terbuat dari permata, emas, intan, semuanya turun. Lalu penghuni surganya itu naik di atas dipannya itu, naik di atas dipannya itu, kemudian dipannya itu melayang lagi, dipannya itu melayang lagi. Jadi orang penghuni surga itu kerjanya nanti cuma di atas dipan. Jadi dia sudah nggak perlu sholat lagi. Orang di surga itu sudah nggak perlu sholat. Jadi selama di dunia ini aja sholat, tapi sudah di surga nanti udah nggak perlu sholat lagi. Di dunia itu nggak perlu sholat, bahkan semua yang diharamkan ketika di dunia semuanya sudah bebas. Di surga itu semuanya bebas. Bahkan ada khamar, minuman keras di surga itu, silakan pian satu drum, pian minum semuanya silakan. Ya, dan itu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Mengalir air khamar itu diminum yang rasanya nikmat sekali bagi yang meminumnya. Itu tidak memabukkan. Jadi ya kita bertahan-tahan lah. Ada godaan-godaan, ada yang mau mengajak kita mau minum-minum, minum lah. Nah, minum lah. Kalau bisa tahan, sabar selama di dunia ini, paling di dunia ini 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ya kan? Sabar aja, pian di surga nanti insya Allah kekal selamanya. Kekal selamanya, pian minum khamar, minum susu, minum madu, minum air, apa saja mengalir semuanya ada, tinggal ambil. Itu kenikmatan umum yang ada di surga. Artinya semua penghuni surga itu nanti akan merasakan itu. Loh kok Ustaz kok tahu nikmatnya surga seperti itu? Karena Rasulullah yang menyampaikan. Ulun bertahu, ada pernah, ulun nggak pernah ke surga, ya kan? Tapi Rasulullah yang pernah ke surga menceritakan kepada kita semua, dan ulun sampaikan juga kepada pian-pian semuanya. Jadi di surga itu ada kita ini di depan di cuman berbaring atau duduk, tapi cuman di atas dipan atau ranjang, dan ranjang itu melayang. Ini bukan kata ulun, tapi kata Al-Quran, melayang. Terus nanti di sana dikatakan ada burung-burung yang itu dia berterbangan, yang keindahan burung itu tidak pernah kita lihat selama di dunia. Keindahan burung itu tidak pernah kita lihat selama di dunia. Tapi ketika kita ingin, waduh, bagusnya burung itu, rasanya kayaknya enak tuh. Ketika kita menginginkannya dalam hati,
langsung burung itu tersedia di depan kita dalam kondisi sudah terpanggang. Tuh, ya kan? Langsung burung itu tersaji di depan kita sudah dalam kondisi terpanggang, artinya sudah siap dimakan. Padahal kita baru ingin dalam hati, baru pengen, belum sampai ngomong, ya kan? Coba kita di dunia, ketika minta sesuatu pasti banyak prosesnya, ya kan? Pesan dulu, habis pesan menunggu dulu, ya. Kadang sebelum kita makan langsung bayar dulu, ya kan? Sistemnya sekarang itu pesan, tunggu, antri, bayar, baru makan. Tapi ketika di surga, pian pengen, kayaknya enak nih, langsung tersedia di depan hadapan kita dalam kondisi sudah matang. Jadi kita tinggal makan. Nah, terus kita kan di sana itu makan, minum, gak ada kerjaan, gak ada apa-apa. Bagaimana? Pernah nggak kita nanti di situ sakit perut, mau kebelet, ya kan? Dikatakan bahwa di surga itu nanti tidak ada kamar mandi. Di surga nggak ada kamar mandi, nggak ada toilet, nggak ada. Ya. Terus bagaimana? Semua yang kita makan itu akan menjadi keringat. Semua yang kita makan, kekenyangan, itu semuanya akan menjadi keringat. Lalu keringatnya itu akan dilap oleh para bidadari. Alhamdulillah. Pas berkeringat, Masya Allah, keringatnya dilapin, ya kan? Dilapin, dek, di sini dek, sebelah sini dek, dilapin. Tuh, ya. Jadi kita malam ini gak usah yang berat-berat lah, karena untuk kalau cerita masalah maulid mungkin kalian sudah sering dengar, ya kan? Tapi ini insya Allah berhubungan juga, karena ini yang membawa kabar adalah Nabi Muhammad. Terus terakhir nanti ulun kasih bocoran-bocoran, amalan-amalan agar kita semuanya bisa masuk surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian diceritakan lagi di sana, ala sururin mutaqabilin. Para penghuni surga itu ketika dia ingin menemui seseorang, ya Allah, aku kangen ayahku, aku kangen ibuku, aku kangen nenekku. Ya, bagaimana? Maka dipannya ini akan mendatangi yang kita tuju. Ranjang yang kita naikin ini akan mendatangi orang yang kita tuju, yang kita maksud. Kemudian berhadap-hadapan. Beliau diranjang, kita diranjang, kemudian berhadap-hadapan. Ala sururin mutaqabilin. Dari atas ranjang-ranjang mereka saling berhadap-hadapan, bertatap muka, bercerita dan lain sebagainya. Nanti sudah selesai temu kangennya, balik ke tempat masing-masing. Nah, jadi itu sedikit gambaran para penghuni surga. Ya, itu sedikit gambaran bagi orang yang menjadi ahli surga. Nah, terus bagaimana, Ustaz? Bagaimana caranya kita masuk surga? Ya, cara yang paling mudah, cara yang paling ampuh, cara yang paling mujarab adalah dengan bersolawat. Cara yang ampuh, cara yang paling mudah, semua orang bisa mengamalkannya. Bahkan dikatakan orang yang bersolawat ini baik dalam keadaan khusyuk atau baik dalam keadaan sambil bercanda, baik dalam keadaan sambil main-main, apalagi sambil benar-benar menghayati, ini semuanya diterima sama Allah. Walaupun dia membaca sholawat niatnya karena ingin dipuji mertua, ingin dipuji orang yang diinginkannya, misalnya kan,
ada seseorang keras krus lah. Zaman sekarang kan ada krus, ya kan? Nah, mungkin niatnya lain-lain, tapi tetap diterima sama Allah. Inilah kehebatan sholawat. 15 menit lagi. Tahan aja kalau boleh sampai setengah 10. Insyaallah sampai setengah 10 aja selesai kita. Kembali lagi. Bagaimana caranya agar kita masuk dalam surga? Tadi pertama memperbanyak membaca sholawat. Dalam satu hadis dikatakan, artinya aja nih, karena Arabnya ingat artinya aja, tapi insya Allah sesuai lah, ya kan? Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali setiap hari solawat 1000 kali, setiap hari solawat 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal kecuali sudah diberi kabar tentang surga. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali setiap hari rutin istiqomah, maka dia tidak akan meninggal sebelum dia mendapat kabar tentang tempatnya di surga. Jadi kalau kita pengen masuk surga, caranya yang paling mudah adalah memperbanyak bacaan sholawat. Ustaz, 1000 kali berat Ustaz, saya ini sibuk, saya ini banyak kerjaan. Ya udah, bertahap 10 kali dulu. Dan kata Rasulullah, man shalla alayya 'ashra sallallahu alaihi mi'ah. Man shalla alayya mi'ah sallallahu alaiha alfan. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka dibalas Allah 10 kali. Barang siapa bersolawat kepadaku 10 kali, maka dibalas Allah 100 kali. Ya kan? Barang siapa bersolawat kepadaku 100 kali, maka dibalas Allah 1000 kali. Barang siapa bersolawat 1000 kali, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Tuh, ini masih berhubungan tadi. Ya, siapa yang sholat kepadaku 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal kecuali dia akan mendapat tempat di dalam surga. Dan barang siapa bersolawat kepadaku secara bertahap 1 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ada lagi. Dalam satu kesempatan Rasulullah bersabda, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah." Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Ini sudah hadis populer sudah. Ini sudah hadis populer terkenal. Orang yang paling berhak, paling utama besok di hari kiamat bersamaku ialah siapa? Orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi orang yang paling utama, orang yang paling berhak bersamaku besok di akhirat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ustaz, solawatnya jangan yang panjang-panjang, pendek-pendek aja, bisa nggak? Bisa. Solawat yang paling pendek itu namanya solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. 1000 kali sekali duduk mungkin berat. Dikredit, awal dicicil. Nah, sekarang kan musimnya kan cicilan, ya kan? Ya. Sholawat bisa dicicil, Bu. Habis subuh 200, habis zuhur 200, habis asar 200, habis maghrib 200, bisa 200, 1000. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Insyaallah 10 menit, 15 menit selesai. Ya.
Tapi walaupun ringan, walaupun sedikit, tapi ganjarannya luar biasa, fadilahnya luar biasa. Jadi makanya melalui momentum perayaan Maulid ini, ulun ingin mengajak kita semuanya, ulun mengajak diri ulun pribadi dan juga ulun mengajak kita semuanya, ayo kita mulai saat ini kita sama-sama memperbanyak bersolawat. Kita sama-sama memperbanyak bacaan solawat. Solawat Jibril paling pendek. Ustaz, bisa lah dipotong lagi biar lebih pendek lagi. Enggak ada lagi. Jangan dipotong lagi. Solmat, solmat, solmat. Jangan. Itu keterlaluan. Sudah pendek dipendekin lagi. Jangan disingkat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Solmat, 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 solmat. Ya, jangan. Ya, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, mungkin jadi ulangi sekali lagi kesimpulan pada malam hari ini, ulun ingin mengajak kita semuanya melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ulun ingin mengajak kita semua, ayo kita sama-sama mulai saat ini memperbanyak bacaan sholawat. Yang sudah rutin lanjutkan. Alhamdulillah kami mengadakan setiap malam Jumat pembacaan sholawat nariyah, ya kan? Sebanyak 4.444 kali, dan itu alhamdulillah sampai saat ini masih berlangsung. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi ta'ala qadwatan wa bil qurbatin wa bil awad sampai akhir. Kenapa sholawat nariyah? Karena memang sholawat nariyah ini sudah teruji, sudah terbukti fadilahnya. Sholawat nariyah ini apabila dibaca sebanyak 4.444 kali, maka apapun hajat kita semuanya, baik yang paling berat apalagi yang ringan, maka seberat apapun hajat kita, sebesar apapun hajat kita, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi, mungkin ada yang ijazah sholawat yang lain, ya silakan. Tapi secara umum sholawat ini tidak perlu ijazah. Secara umum sholawat ini tidak perlu ijazah. Apalagi yang saya sampaikan tadi, 1000 kali sholawat. Wah, jangan asal amalin, belum ada ijazahnya. Sholawat ini yang mengijazahkan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum sholawat ini sudah diijazahkan sama Allah Ta'ala. Bahkan beliau memerintah kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna itu kalau dalam ilmu nahwu, ya, yang pesantren, yang dalam pesantren dan pesantren, lafaz yusalluna itu bermakna istimror. Bermakna istimror. Artinya apa? Dari dulu sampai sekarang sampai nanti itu Allah terus berselawat kepada Nabi. Karena ini kalimat fi'il mudhari bermakna istimror. Ya, bukan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi ketika sudah dilaksanakan selesai, enggak laksanain lagi. Tapi kalau fi'il mudhari itu terus, secara terus menerus. Ya, yusalluna 'alan nabi. Ini istimewanya sholawat. Ini istimewanya sholawat. Ketika Allah menyuruh hambanya sholat, Allah enggak sholat, ya kan? Ketika Allah memerintah hambanya puasa, Allah enggak puasa. Ketika Allah merintah hambanya zakat, Allah enggak zakat. Ketika Allah merintah hambanya haji, Allah enggak haji.
Tapi ketika memerintah sholawat, Allah sendiri yang mencontohkan kepada kita, ya, bahwa Allah beserta seluruh para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi. Maka dilanjutkan dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Shollu itu kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il amr. Kalau dalam pesantren ya, fi'il amr. Kalimat perintah. Bersolawatlah kalian. Nah, nanti kalau dipanjang susah. Nah, makanya nanti kalau memang ada pesantren, doakan pesantren yang sedang diperjuangkan di sini kalah bola. Pesantren yang ada yang rencana sudah direncanakan di Bukit Batu ini, mohon doa pian semuanya agar cepat terbangun. Cepat terbangun. Mohon doa pian semuanya. Mohon doa. Yang ada rezeki boleh dengan rezekinya, sumbangkan sebagian rezekinya boleh. Yang nggak punya rezekinya, misalnya belum punya, boleh dengan tenaganya. Nggak ada tenaganya, Ustaz, saya sakit-sakit, Ustaz, lemah, Ustaz, nggak bisa bantu dengan ide. Ya, barangkali ada ide, ada gagasan, Ustaz, saya nggak bisa bantu, tapi saya punya kawan ini orangnya Masya Allah dermawan misalnya, ya kan? Maka silahkan pian bantu dengan cara pian. Ustaz, saya nggak bisa bantu, saya lemah, saya nggak tua, rezeki juga saya nggak ada. Pian bantu dengan doa, ya kan? Ustaz, saya nggak bisa bantu doa, Ustaz, sudah ini tidak bisa doanya. Bantu dengan diam, ya kan? Bantu dengan diam aja. Ini sudah, mohon maaf ya Bapak, mohon maaf ya deh. Sudah kada bantu tenaga, kada bantu harta, kada bantu pikiran, menyambat atau komentar lah, ya kan? Wah, apa itu? Apa itu? Wah, ini jangan. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada. Mudah-mudahan di sini nggak ada, ya. Jadi satu lagi mohon doanya, mudah-mudahan nanti rencana pesantren yang sudah direncanakan sudah lama itu segera terrealisasi, terbangun. Harapannya bukan untuk siapa-siapa, Bu, untuk anak-anak kita. Harapannya untuk anak-anak kita. Nih, yang ini kan lulus SD, kalau emang ada pesantren, masukkan pesantren. Bukan berarti ilmu umum, sekolah umum kada penting, tapi pesantren juga penting. Sedikit lagi, contoh kenapa julung pesantren penting. Pian bisi anak 3, contoh aja deh. Pian bisi anak 3 lah. 1 juara 1 lomba nyanyi. Yang kedua juara 1 lomba nari. Yang 1 pada juara tapi di pondok, anak pondok, ya kan? Pas naudzubillah orang tuanya sakaratul maut, ya kan? Orang tuanya sakaratul maut. Kira-kira yang dipanggil yang mana? Yang diperlukan yang mana saat itu kira-kira? Apa anak yang pertama, apa anak yang kedua, apa yang ketiga? Yang ketiga. Ada mungkin yang pertama. Nah, ikam mesti nak. Ikam juara 1 nyanyi, nak. Nyanyi akan ada ikam. Misalnya, penyanyinya banget, tambah banget, tambahnya, ya kan? Orang sudah menyanyi, pas nyanyi, tambah banget, nah langsung, kan? Atau yang kedua, waduh, yang pertama nih ada jelas nih, salah kiau nih. Yang kedua panggil, nah ikam juara 2 nak lah, tuh nak abah ikam sudah betul, parak dah tuh, ya kan? Parak abahnya, mau dibilang ya kan, jangan di sini lah, bukan orang sini lah, orang jauh. Parak abahnya, berjukit, ya kan? Misalnya adanya juara 1 nari, ya kan? Jukit abahnya. Jawabannya langsung datang yang ketiga, yang dari pondok dipanggil orang, Abidin misalnya, mohon maaf lah, contoh, kamu tersama ada sengaja, Abidin misalnya, abah ikam disuruh bulik, abah ikam garing, ya kan, bulik Abidin di pondok.
Padahal Nabi ini pondok tapi pintar juga. Kadang kabur, kadang waktunya ngaji guring, ya kan? Kadang permainan. Nah, tapi yang mondok sedikit banyak ada yang bisanya, ya kan? Nah, kalau din abaikan garing din ditelepon kan disuruh periksa ini, oh nggih, izin boleh datang ada abahnya parah. Apa aja Abidin? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, mendengar itu terharu abahnya, ya kan? Terharu abahnya, oh ini anakku yang kuharapkan lah, yang ini anak yang kuharapkan. Yang pertama kali itu ya aja jadi sudah lanjut mudah-mudahannya kena baiklah ujungnya juga gitu. Tapi yang ketiga ini kan sedih, agak terharu abahnya kan menetes air mata abahnya mendengar anaknya bacaan, ya kan? Yasin. Walaupun akhirnya misalnya abahnya memang habis umur meninggal, tapi meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena mempunyai anak yang bisa mendoakan orang tuanya. Jadi sekali lagi mohon doa yang semuanya, mudah-mudahan rencana pesantren yang ada di Bukit Batu ini segera terrealisasi, segera terwujud, terbangun. Anak-anak kita nanti bisa masuk pesantren itu, kita sama-sama bisa mengelolanya, kita sama-sama bisa mengawasinya, dan mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa bermanfaat untuk kita, baik selama hidup di dunia, terutama ketika nanti kita sudah di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau sikap ulun yang kurang pas, yang kurang berkenan. Ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih juga atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di waktu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan panjang umur, dalam keadaan murah rezeki, lancar rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah agama yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Basuki. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.